Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas Riccardo Calafiori yang dikabarkan akan segera resmi menjadi pemain Arsenal. Musim lalu, Calafiori tampil impresif bersama Bologna. Di Euro 2024, meski Italia tersingkir pada babak 16 besar, Calafiori jadi salah satu pemain yang paling menonjol di tim Gli Azzurri. Setelah Italia tersingkir, Arsenal langsung bergerak cepat mendekati Calafiori dan bersedia menebusnya dari Bologna dengan total biaya 45 juta euro. Dikabarkan, sang pemain sangat disukai oleh pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dan jadi target utama untuk direkrut tim London Utara tersebut. Calafiori pun tertarik dengan proyek Arteta dan lebih mengutamakan pindah ke Arsenal, meski ada minat dari tim-tim lain seperti Chelsea, Juventus, dan Liverpool. Nah, bagaimana kira-kira Calafiori akan bermain di sistem Arsenal? Let's go, kita bahas sama-sama. Beberapa waktu lalu, Ruang Taktik sudah pernah membahas Calafiori, mulai dari atribut unggulan hingga role-nya di Bologna ataupun timnas Italia. Ia merupakan center back modern yang gak cuma kuat dalam aspek bertahan, namun juga punya keunggulan dalam aspek passing dan possession. Pemain yang penampilannya mirip Maldini dan Nesta ini punya kemampuan ball playing seperti passing dan dribble. Kelebihan dari Calafiori yang kuat dalam semua aspek inilah yang membuat Mikel Arteta kepincut kepadanya, karena pelatih asal Spanyol ini sangat menyukai pemain-pemain bertahan yang juga kuat dalam ball playing dan passing. Keunggulannya dalam distribusi bola akan cocok di Arsenal yang mengusung permainan build up konstruktif lini per lini. Dengan kemampuannya itu, di belakang, Calafiori bisa menjadi pemain yang menginisiasi bangun serangan Arsenal. Selain umpan sirkulasi ke kiri dan ke kanan untuk mempertahankan possession dan menggeser blok press lawan, ia juga merupakan pemain bertahan yang gemar dan cukup berani melepaskan umpan progresi ke depan atau line breaking pass melewati blok press lawan. Selain passing, yang menonjol darinya adalah kemampuan dan keberanian dalam melakukan dribble progresif. Ketika opsi passing di tengah ditutup oleh lawan, Calafiori bisa menggunakan dribblenya untuk melewati blok press lawan. Seperti saat menghadapi Kroasia, di mana aksinya dalam melakukan dribble ke depan berbuah assist yang membawa Italia lolos ke fase knockout. Selain itu, kemampuan ball carrying-nya ini juga bisa sangat berguna di fase transisi, guna membawa bola hingga ke depan seperti yang kerap ia lakukan di Bologna. Kelebihan lain dari pemain 22 tahun ini adalah kemampuannya bermain di dua posisi berbeda. Di Bologna, Calafiori lebih banyak dimainkan di pos center back sebelah kiri oleh Thiago Motta. Namun pada klub-klub sebelumnya, ia merupakan pemain berposisi asli sebagai fullback kiri. Dengan versatility-nya itu, Calafiori memberikan keleluasaan bagi Arteta perihal posisinya nanti. Ia bisa diplot sebagai center back ataupun fullback di sisi kiri. Namun, mengingat duet center back Arsenal yaitu Gabriel Magalhaes dan Saliba sudah solid dan masih ada nama Jurrien Timber yang bisa dimainkan jadi center back, kemungkinan Calafiori akan diplot sebagai fullback kiri. Musim lalu, Arteta memiliki masalah di area ini. Zinchenko yang sebelumnya jadi pemain utama karena Jurrien Timber cedera, memang punya kelebihan saat tim berada dalam fase on possession, lewat kemampuannya untuk memainkan peran inverted fullback yang masuk ke tengah dan dalam hal distribusi bola. Namun fullback berkebangsaan Ukraina ini punya kelemahan dalam aspek defense yang sering diekspos oleh lawan. Dengan kelemahan yang dimiliki Zinchenko ini, musim lalu Arteta juga sering memasang Jakub Kiwior di pos fullback kiri. Kiwior sendiri posisi aslinya adalah center back dan punya atribut defense yang lebih bagus, bisa menutup kekurangan Zinchenko dalam bertahan. Namun kemampuannya saat fase on possession tidak sebagus Zinchenko. Sederhananya, Zinchenko kuat di fase on possession tapi lemah di defense, dan sebaliknya, Kiwior kuat di aspek defense namun lemah di fase on possession. Nah, Arteta yang sangat perfeksionis membutuhkan fullback komplit yang kuat defense dan juga kuat dalam possession. Inilah yang dimiliki oleh Calafiori.
Kedatangan fullback asal Italia ini diharapkan bisa menutup problem di sisi kiri pertahanan Arsenal dan juga untuk menambah kedalaman skuad karena ada Jurrien Timber. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Calafiori punya statistik yang sama bagusnya di 3 aspek: bertahan, menyerang, dan possession. Meskipun statistik ini tercatat saat ia bermain di pos center back. Namun musim lalu, ia sempat dimainkan pada pos fullback kiri dan bisa bermain sangat baik. Pada posisi tersebut, Calafiori bisa memainkan peran ganda sebagai attacking fullback yang menyisir area kelebaran, sekaligus sebagai inverted fullback yang akan masuk ke lini tengah. Saat build up, selain melebar di koridor sayap untuk jaga kelebaran, Calafiori beberapa kali akan invert ke tengah sebagai ekstra gelandang untuk menciptakan overload di lini tengah. Ketika menyerang, baru Calafiori akan mengaktifkan perannya sebagai attacking fullback. Ia bisa melakukan underlap di koridor half space atau overlap di koridor sayap, menyesuaikan dengan di mana celah pada pertahanan lawan yang bisa diekspos. Ketika menghadapi AS Roma, Calafiori melakukan overlap, menyisir area sayap saat winger menguasai bola, dan dilanjutkan dengan crossing ke kotak penalti yang menjadi asis bagi striker boloknya. Disinilah keuntungan dari pemain kidal yang bermain di sisi kiri. Terlihat setelah menerima terupas, Calafiori bisa langsung mengirimkan crossing akurat dengan kaki kirinya. Meski bermain di koridor sayap, pressing dari lawan hanya datang dari depan dan samping, namun ruang bermainnya lebih sempit karena dibatasi oleh touchline. Maka, fullback juga harus punya kemampuan bermain di ruang sempit. Hal ini juga dimiliki olehnya yang cukup nyaman bermain di ruang sempit dan punya ketahanan pressing yang tinggi. Saat bertahan, satu kebiasaan dari Calafiori yang dirasa akan cocok dengan Arsenal adalah cara bertahannya yang agresif namun tetap penuh perhitungan. Terlihat di sini, ketika menghadapi situasi 1 versus 2, ia bisa melakukan delay dengan closing down atau mempersempit ruang dan baru akan melakukan aksi lanjutan merebut bola di saat bola menjauh dari kaki lawan. Arsenal seringkali menerapkan high press ketika bertahan, yang mana ketika high press diaktifkan, lini belakang harus naik menyesuaikan dengan lini di depannya untuk mengurangi jarak di ruang antar lini. Di boloknya dan timnas Italia, sering terlihat Calafiori yang diberikan tugas man-to-man marking dan kerap mengikuti lawan hingga ke area tengah ataupun depan. Hal ini akan cocok dengan high press Arsenal yang membutuhkan pemain bertahan agresif guna menekan ke depan. Baik di pos center back ataupun fullback, Calafiori punya tendensi untuk bertahan secara proaktif. Terlihat di sini, statistik tackle-nya di area attacking third dan middle third berada di persentil yang tinggi. Sekilas, ia punya kemiripan dengan Ben White yang juga punya postur tinggi dan kuat dalam bertahan, juga sama-sama bisa dipasang di pos center back. Bedanya, Calafiori lebih unggul dalam hal ball carrying atau dribble progresif. Hadirnya Calafiori bisa menjadi improvement lini belakang Arsenal dan juga memungkinkan Arteta untuk memainkan 4 pemain yang kuat dalam bertahan di lini belakang, seperti yang dilakukan Pep Guardiola di Man City.